Saya Denny Sansa Bandar. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang probabilitas. Untuk pembahasannya yaitu ada 4. Yang pertama konsep dasar probabilitas, yang kedua pendekatan probabilitas, yang ketiga sampel dan kejadian, yang keempat probabilitas bersyarat. Yang pertama yaitu konsep dasar probabilitas. Probabilitas didefinisikan sebagai peluang atau kemungkinan suatu kejadian, suatu ukuran tentang kemungkinan atau derajat ketidakpastian suatu peristiwa atau event yang akan terjadi di masa mendatang. Fun fact dari probabilitas yaitu probabilitas dikenal dengan teori peluang. Teori peluang awalnya diinspirasi oleh masalah perjudian. Awalnya dilakukan oleh matematikawan dan fisikawan Itali yang bernama Girolamo Cardano. Pendekatan probabilitas ada 3, yaitu pendekatan klasik, yang dimana pendekatan klasik didasarkan pada banyaknya kemungkinan-kemungkinan yang dapat terjadi pada suatu kejadian. Yang kedua pendekatan relatif, yaitu nilai probabilitas ditentukan atas dasar proporsi dari kemungkinan yang dapat terjadi dalam suatu observasi atau percobaan. Tidak ada asumsi awal tentang kesamaan kesempatan, karena penentuan nilai-nilai probabilitas didasarkan pada hasil observasi dan pengumpulan data. Yang ketiga, pendekatan subjektif adalah menentukan besarnya probabilitas suatu peristiwa didasarkan pada penilaian pribadi dan dinyatakan dalam derajat kepercayaan. Yang pertama, pendekatan klasik memiliki rumus probabilitas suatu peristiwa sama dengan jumlah kemungkinan N hasil peristiwa dibagi dengan jumlah total kemungkinan N hasil. Contoh soalnya yaitu terdapat 20 supplier pada masa COVID ini, terdiri dari 6 perusahaan luar negeri yang diinisialkan dengan huruf A dan 14 perusahaan dalam negeri diinisialkan dengan huruf B. Jika akan dipilih satu supplier tetap untuk alat kesehatan tertentu, maka berapa peluang bahwa ia merupakan perusahaan dalam negeri? Sesuai dengan dokumen di atas, kita fokus kepada pertanyaannya, yaitu ditanya untuk perusahaan dalam negeri. Jadi di sini perusahaan dalam negeri ada 14. Untuk rumusnya P sama dengan 14 dibagi 20 sama dengan 0,7. Kemudian kita persenkan menjadi 70%. Dari contoh soal ini terdapat dua komponen yang sudah diketahui, yaitu jumlah kemungkinan N hasil peristiwa yaitu 20 dan jumlah total kemungkinan hasil itu sudah diketahui. Nah, bagaimana kalau terdapat soal yang dimana salah satu komponen itu tidak diketahui? Contoh misalnya jumlah total kemungkinan N hasil yang tidak diketahui. Terdapat pada contoh soal berikutnya. Sebuah pabrik lampu memproduksi 100 buah lampu LED. Setelah diperiksa ternyata ditemukan 15 buah lampu LED yang cacat. Tentukan peluang pembeli membeli satu produk secara acak dan mendapatkan produk yang tidak cacat. Di sini jumlah total kemungkinan N hasilnya tidak diketahui. Pada pertanyaannya yaitu mendapatkan produk yang tidak cacat. Di sini kita cari dulu berapa produk yang tidak cacat dengan cara 100 dikurangi 15. Dapatkan kedua komponennya, yaitu komponen pertama jumlah kemungkinan N hasil atau peristiwa itu sama dengan 100 dan jumlah total kemungkinan N hasil sama dengan 85. Tinggal kita sesuaikan dengan rumus, yaitu P sama dengan 85 dibagi 100 sama dengan 0,85%, atau kita persenkan menjadi 85%. Selanjutnya yaitu pendekatan relatif, mempunyai rumus probabilitas kejadian relatif sama dengan jumlah peristiwa yang terjadi dibagi dengan jumlah total percobaan atau kegiatan. Di sini ada contoh soal. Berdasarkan hasil survei, terdapat 7 game mobile yang akan memenangkan Game of the Year.
Tentukan peluang terjadi satu game mobile yang akan menang dari 100 peserta. Pada contoh soal ini telah diketahui jumlah peristiwa yang terjadi dan juga jumlah total percobaan atau kegiatan. Tinggal kita sesuaikan dengan rumus. P sama dengan 7 dibagi 100 sama dengan 0,07. Kita persenkan menjadi 7%. 7 adalah jumlah peristiwa yang terjadi dan 100 adalah jumlah total percobaan atau kegiatan. Selanjutnya yaitu pendekatan subjektif. Penilaian subjektif diberikan karena terlalu sedikit atau tidak ada informasi yang diperoleh atau berdasarkan keyakinan. Pendekatan subjektif menyatakan probabilitas atau peluang suatu peristiwa terjadi berdasarkan dengan penilaian pribadi. Contoh pendekatan subjektif seperti yang pertama, menurut Presiden Saddam Hussein, Irak pasti akan menang melawan Amerika. Yang kedua, menurut Presiden Amerika, rakyat Irak akan menyambut tentara Amerika dengan sukacita. Dari kedua contoh ini bersifat penilaian pribadi dari masing-masing pihak. Yang pertama adalah sampel. Sampel adalah himpunan atau kumpulan semua hasil yang terjadi. Contohnya di sini ada dadu. Dadu memiliki 6 angka. Untuk sampelnya yaitu S sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dikarenakan dadu memiliki 6 angka yaitu 1 sampai 6. Kemudian banyak anggota sampel yaitu NS sama dengan 6. 6 ini didapatkan dari kita menghitung kumpulan dari semua hasil yang terjadi, yaitu pada dadu terdapat 6 angka. Jadi semuanya dikumpulkan menjadi satu dan kita hitung jumlah di dalamnya ada berapa. Di sini karena jumlah dadu yaitu adalah 6 dari nomor 1 sampai dengan nomor 6. Selanjutnya yaitu adalah kejadian. Kejadian adalah sembarang himpunan bagian dari sampel. Contohnya yaitu yang pertama kita berikan sampel dulu. Sampel adalah kumpulan atau himpunan dari semua hasil yang terjadi. Di sini karena kita tetap menggunakan contoh dadu, berarti untuk sampelnya yaitu kumpulan angka yang ada pada dadu dari 1 sampai 6. Kemudian kejadian dilambangkan dengan huruf E, yaitu muncul angka dadu kurang dari 4. Jika pada saat pelemparan dadu muncul angka dadu yang kurang dari 4, maka E sama dengan 1, 2, dan 3. E adalah kejadian, kemudian 1, 2, dan 3 adalah angka yang kurang dari 4. Dikarenakan kejadiannya tadi yaitu muncul angka dadu yang kurang dari 4, maka angka yang kurang dari 4 adalah 1, 2, dan 3, tidak bisa lebih. Dikarenakan di sini kita fokus pada kejadian yang muncul. Jika pada saat pelemparan dadu muncul angka ganjil, maka tinggal kita sesuaikan dengan rumus, yaitu E sama dengan 1, 3, dan 5. Kenapa kita hanya mengambil angka-angka tersebut? Dikarenakan di sini kita fokus pada kejadian yang muncul, yaitu kejadian yang muncul adalah angka ganjil. Jadi kita hanya akan mengambil angka yang termasuk dalam kategori ganjil, yaitu 1, 3, dan 5. Probabilitas bersyarat, di mana kemunculan sebuah kejadian yang bergantung kepada kejadian lain yang muncul sebelumnya. Contoh soalnya yaitu seorang siswa memiliki peluang lulus matematika 0,6 jika setelah ujian matematika ia mengikuti ujian bahasa Indonesia dan peluang lulusnya adalah 0,7, maka peluang siswa tersebut lulus ujian matematika dan bahasa Indonesia adalah, di sini kita menggunakan rumus P, A, dan B sama dengan PA dikali PBA. Kita uraikan PA matematika sama dengan 0,6, kemudian PBA adalah lulus bahasa Indonesia setelah ujian matematika sama dengan 0,7. Kemudian kita tinggal sesuaikan dengan rumus, yaitu P, A, dan B sama dengan 0,6 dikali 0,7 sama dengan 0,42.
Sekian dan terima kasih.